Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Uri SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 18 Semulut. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada video kali ini, saya akan melakukan tugas pada modul 3.1, yaitu melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 8 Selat Panjang terkait dengan pengambilan keputusan Kepala Sekolah. Di sini saya sudah bersama Bapak Iskandar SAG. Beliau adalah Kepala SD Negeri 8 Selat Panjang. Langsung saja kita laksanakan wawancara pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Iskandar. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Uri. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait pengambilan keputusan yang Bapak ambil sekarang ini di dalam sekolah. Langsung aja ya Pak. Untuk pertama, apakah selama Bapak menjadi kepala sekolah terdapat permasalahan yang merupakan dilema etika? Jika ada menurut Bapak, boleh ceritakan contohnya seperti apa Pak? Terima kasih Pak Uri. Selama saya menjadi kepala sekolah, tentu memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya. Yaitu tentang wali murid, kemudian ada dari guru, kemudian ada dari siswa dan sebagainya. Saya perkenalkan dengan masalah dilema etika. Ini misalnya pernah terjadi ada seseorang wali murid yang ingin menyekolahkan anaknya, dan kebetulan anak tersebut mempunyai kelainan atau mempunyai kebutuhan khusus, seperti kita kenal dengan disabilitas. Kalau saya melihat kemampuan rata-rata dari kognitif beliau, anak-anak ini memang tergolong masih di bawah rata-rata. Tapi sedangkan kondisi ini kan tempat mewadahi peserta, bagaimana dia bisa menuntut ilmu, kemudian dia bisa berkembang untuk ada peningkatan atau perubahan dalam pendidikan beliau. Ini yang menjadi dilema, bahwa kalau anak tersebut kita tidak menerima di sekolah ini, kita kan kasihan. Sedangkan mereka itu mau sekolah, jadi harus tetap kita akan menerima. Dan memang sudah menjadi sebuah problema bagi setiap sekolah menerima. Kita harus mampu menjadi atau mengedepankan anak-anak agar anak tersebut mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, yang sama dengan anak-anak yang pada umumnya yang ada di sekolah saya ini. Itu Pak Is ya, bahwa anak yang disabilitas tadi mungkin tak mau harus terima juga ya. Berarti harus mengutamakan berpihak pada murid ya Pak ya. Iya. Lantas bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus kepentingan yang sama-sama benar atau mempunyai nilai? Kira-kira langkah seperti apa yang bisa Bapak lakukan Pak? Seperti yang ada hubungannya dengan pendidikan, kita tetap mewadahi anak-anak tersebut dan kita memberikan pelayanan khusus, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Kita mengambil waktu-waktu tertentu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak itu, supaya mereka tidak merasa terkucilkan atau dipisahkan atau disepelekan oleh teman-temannya. Jadi guru itu harus mempunyai kemampuan inisiatif bagaimana memberikan pelayanan khusus buat anak-anak tersebut supaya tidak ketinggalan, yaitu tentang pengetahuan, informasi, karakter. Itu kan harus sama tanpa kita membedakan antara satu anak dengan anak yang lain, gitu Pak. Oh, baik Pak. Nah, selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak?
ada hal-hal yang harus saya lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu dengan melakukan musyawarah dengan majelis guru. Jadi kita tidak harus sebagai kepala sekolah itu harus memutuskan sendiri. Jadi tetap kita memusyawarahkan dengan majelis guru, kemudian kita melakukan rapat, kemudian bagaimana kita menjalankan atau mencari jalan keluarnya apabila kita mengambil keputusan tersebut dan apa dampak kepada yang terkait bagi sekolah, dan kita mengambil keputusan dalam forum rapat. Orang tua juga harus kita libatkan. Nah, jadi kita tidak bisa memutuskan dari pihak sekolah itu. Jadi kita harus melibatkan orang tua. Karena ini kan berhubungan dengan pendidikan, kemudian karakter anak itu juga. Baik, jadi bisa saya simpulkan tadi Bapak melakukan pendekatan secara personal kepada anak-anak maupun kepada orang tua. Kemudian melakukan musyawarah, berkolaborasi dengan majelis guru, seperti itu ya Pak ya? Iya. Sungguh luar biasa Pak. Jadi selanjutnya Pak, kira-kira apa yang merupakan tantangan di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di 5 etika ini Pak? Banyak sekali tantangannya. Saya contohkan satu saja. Jadi wali murid dari orang tua, bagaimana karakter seorang anak yang mempunyai serba kekurangan tadi, kita benahi secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas saya, yaitu wawancara kepada kepala sekolah tentang terkait pengambilan keputusan. Di sini sudah bersama saya yaitu Bapak Sapudin SPDI. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 6 Selat Panjang. Selamat pagi Pak Sapudin. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Saya mohon izin Pak, dalam waktunya juga saya akan melaksanakan tugas aksi nyata saya untuk melaksanakan wawancara. Boleh ya Pak ya? Boleh. Baik Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, apakah selama ini menjadi kepala sekolah terdapat permasalahan yang merupakan dilema etika Pak? Jika ada, bisa diceritakan contohnya seperti apa Pak? Baik Pak. Tentunya pertanyaan Bapak ini, ya apakah selama ini menjadi kepala sekolah ini terdapat permasalahan? Tentunya ada permasalahan yang kita temui. Ya, di dalam bekerja pasti menemukan masalah. Apalagi kita seorang pemimpin kan, artinya memimpin anggota-anggota yang ada. Di antaranya dilema etika. Ya, Pak, dilema etika. Kalau di sini mungkin ada beberapa di antara. Di antaranya masalah kedisiplinan, misalnya pakaian. Mungkin ada beberapa anggota itu berpakaian yang tidak seragam dengan rekan-rekan yang lain. Pakaian itu tentunya kalau hari Senin kan beda dengan hari Rabu. Kemudian atribut, kemudian topi ataupun perlengkapan lainnya. Nah, ini mungkin pada anak-anak kita mungkin ada ditemui. Jadi memang terjadinya faktor pada dilema etika ini. Oh gitu Pak ya, berarti masalah pakaian atribut merupakan suatu dilema etika juga yang terjadi di sekolah Bapak Pak ya. Lantas dari terjadi permasalahan tersebut Pak, bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai positifnya Pak? Jadi begini Pak, kalau untuk anak, itu anak-anak sekolah kita lakukan pendekatan. Nah, pendekatan terhadap anak ini kita cari permasalahannya apa. Apakah permasalahannya dengan mengajak anak tersebut kita bicarakan, contoh permasalahannya tentang pakaian seragam. Jadi kebanyakan di sekolah kita ini kita temui anak-anak itu contohnya pakaian olahraga. Ya kan, karena anak itu mengambil pakaian olahraga itu mulai di kelas 1, kemudian naik kelasnya ke jenjang tinggi
sering ditemukan pakaian olahraga itu tidak sesuai lagi ataupun tidak muat. Jadi kita usahakan di pihak sekolah untuk membelinya, ataupun sudah ada yang rusak ataupun kayak. Yang jelas kita melakukan pendekatan pada anak-anak tersebut, kemudian dipanggil orang tuanya, wali muridnya, untuk minta kesepakatan ataupun permasalahan ini supaya bisa diatasi. Ya. Oh, jadi kesimpulannya Pak, Bapak akan mencari pendekatan, mencari tahu apa permasalahannya, akar masalahnya ya Pak. Jadi Pak, apa saja selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Begini Pak, saya lakukan memberi pemahaman dulu, yaitu memberi pemahaman kepada anak dan bisa diharapkan contohnya dari kedisiplinan tersebut. Setelah itu kita cari solusinya, bagaimana tentang kedisiplinan, kemudian masalah pakaian itu tadi, supaya anak ini bisa berpakaian seragam kembali. Itu solusinya Pak. Terus Pak, apa yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan ini Pak pada kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya itu seperti apa maksud Bapak tadi Pak? Begini ya Pak, untuk memahami hal seperti itu tentunya tidak mudah. Jadi pemikiran setiap orang tentunya berbeda, ataupun setiap anak itu berbeda. Jadi perlu kita sampaikan dengan teliti supaya mereka ini bisa memahami. Ya itu Pak, langkah-langkahnya. Jadi Pak, apakah ada jadwal tertentu Pak di dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut Pak? Ya tentunya ada Pak. Tentunya ada, terutama bagi guru, yaitu bagi guru di sekolah yang sangat solid bekerja sama di dalam setiap permasalahan dan kami ini saling berkolaborasi. Baik Pak. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau menurut Bapak di dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Yang paling utama di dalam dilema etika ini yaitu setiap permasalahan harus cepat diselesaikan. Jangan ditunda-tunda ataupun diundur, karena nanti akan menambah permasalahan yang lain. Begitu Pak ya? Ya. Jadi Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang disampaikan Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika ini Pak? Ulangi Pak. Gini Pak, pertanyaan terakhir saya tadi nih Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika ini Pak? Begini, yang paling utama di dalam dilema etika ini yaitu setiap permasalahan harus cepat diselesaikan. Jadi jangan ditunda-tunda ataupun diundur, karena nanti akan menambah permasalahan yang lainnya. Oh, jadi langsung diselesaikan supaya tidak menimbulkan masalah baru.